Hai para pejuang calon pegawai negeri sipil se-Indonesia, apa kabar semuanya? Ya, saya harapkan semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan merangkum tips paling jitu lulus dalam tes SKD. Bagi yang tidak suka dengan teori ini, bisa skip video ini. Bagi yang sudah stay, jangan lupa like, share, dan serta subscribe video ini sebagai bentuk dukungan teman-teman. Yang pertama, pahami apa itu TWK, TIU, dan TKP. Baiklah, TWK adalah tes wawasan kebangsaan, TIU adalah tes intelijensi umum, TKP adalah tes karakteristik kepribadian. Pada kesempatan kali ini, yang kita pahami adalah kisi-kisi soal, pola-pola soal, dan passing grade. Yang kedua adalah kecepatan dan ketepatan. Sebagaimana yang kita tahu, untuk mengisi jawaban saat tes diperlukan kecepatan dan ketepatan agar kita bisa mencapai nilai ambang batas atau passing grade yang ditentukan oleh pemerintah nantinya. Sejujurnya, pada SKD ini kita tidak perlu baca soal sampai 3 kali apalagi lebih karena akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, banyak berlatih soal. Pelamar memang harus dituntut untuk rajin belajar soal-soal CPNS. Pelamar bisa mencari soal-soal melalui Google atau situs pencarian soal. Bahkan, pelamar bisa mengikuti les atau privat yang menjanjikan lulus dari tes SKD ini. Soal-soal yang harus kita pelajari mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan belajar sensus dan soal tentang deret angka. Keempat, latihan membaca cepat. Ya, membaca cepat memang dianjurkan. Untuk sering-sering melakukan latihan membaca cepat, serta mengamati pola pertanyaan dan jawaban yang akurat. Karena rata-rata pola yang diberikan hampir sama. Kelima, pahami nilai ambang batas atau passing grade. Pada SKD terdiri dari 3 tes, di mana passing grade atau nilai ambang batas setiap tes berbeda. Mengapa kita harus memahami passing grade? Karena kita harus tahu target soal minimal yang wajib kita isi dengan benar harus berapa soal. Oke. Misalnya, TWK, TIU, jika benar kita mendapatkan poinnya 5. Sedangkan di TWK, minimal kita harus mendapatkan 65 poin atau 13 soal benar. Di TIU, kita harus mendapatkan poin 80 atau 16 soal benar. Sedangkan di TKP, nilai terendah adalah 1, nilai tertinggi adalah 5. Di mana skor passing grade yang kita capai adalah 125 dengan target 25 soal yang benar. Nah, jika pada TWK kita benar 12 dikalikan 5 poin yang benarnya tadi adalah dapatnya 60, di TIU kita benar 17 dikalikan skornya 5 mendapatkan 85, sedangkan di TKP kita 25 soal yang benar mendapatkan poin 125, dengan total 270 juga sama dengan yang tadi, maka kita dinyatakan tidak lulus karena di TWK kita tidak mencapaikan passing grade yaitu poinnya 65 atau 13 soal yang benar. Yang keenam adalah usahakan pada menit pertama untuk menjawab langsung ke soal TKP sampai selesai semuanya. Dikarenakan pada menit-menit awal kita memiliki pemikiran yang fresh untuk menjawab soal yang paling benar. Dan teks soal pada TKP ini sangat panjang-panjang sekali. Jika kita melakukan pengerjaannya di akhir, maka kita akan memiliki kelelahan otak sehingga kita tidak fokus untuk memilih mana yang paling benar. Di benak kita adalah jika kita salah, kita tetap memiliki poin. Dan jika kita benar, setidaknya poinnya ada 2, 3, dan 4, tidak 5. Nah, di sini takutnya kita mengambil kesimpulan asal jawab yang penting dapat nilai. Yang ketujuh, kerjakan TIU sebanyak passing grade yang diperlukan, lalu ke TWK keseluruhannya. Maksudnya di sini adalah setelah kita mengerjakan soal TKP keseluruhannya, maka kita kerjakan soal TIU sebanyak passing grade yang diperlukan. TIU, passing grade yang diperlukan adalah 16 soal yang benar. Jika teman-teman sudah menjawab 16 soal yang benar, teman-teman langsung next saja ke soal TWK. Lalu di soal TWK adalah soal hafalan, di mana teman-teman pasti mengerjakannya dengan waktu yang singkat, karena teman-teman sudah melakukan belajar giat di rumah. Nah, di TIU adalah soal-soal yang memiliki pemikiran yang baru karena bentuk soal dan polanya yang sama tapi dengan karakter soal yang agak sedikit berbeda. 8. Bijak dalam menentukan skip atau next dan asal pilih. Oke, kita menentukan skip apabila soal itu kita bisa mengerjakannya, hanya saja
kita memerlukan waktu yang lama, maka soal ini kita skip. Atau kita menemukan soal yang memiliki penalaran yang sangat lama, maka soal ini kita pilih skip dulu. Atau kita lupa-lupa ingat cara mengerjakannya, ini kita skip. Menentukan skip soal ini sangat penting sekali agar kita tidak kehilangan atau kehabisan waktu yang sangat kita butuhkan. Dan mengambil pilihan asal pilih di sini adalah kita memilih di mana soal ini mendekati yang benar. Setidaknya kita harus memilih soal yang mendekati benar. Asal pilih di sini adalah apabila kita benar-benar tidak tahu apa jawaban soal ini. Jangan kita skip karena kita akan mengulang kembali ke soal itu yang kita baca. Usahakan kita tidak membaca soal sampai 3 kali atau lebih. Jadi, jika soal itu benar-benar kita tidak bisa menjawabnya atau tidak tahu, jawab saja langsung dengan asal pilih atau yang mendekati benar. Setidaknya, jika Dewi Fortuna berpihak kepada kita, kita akan menjawab dengan benar.